Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di vlog video sederhana aku ini. Semoga kita semuanya baik-baik saja, selalu dalam lindungan jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin amin ya robbal alamin. Oke, singkat cerita, ini dapur aku guys. Itu piringku bertumpuk karena satu hari lagi aku nggak pernah cuci piring, jadi itu bertumpuk lagi. Nah, ini aku mau bersihkan dulu di sini karena anakku sudah tumpah minyak, jadi itu aku tindiskan pakai tisu. Nah, sekarang sudah kering, jadi tisunya itu melengket di sini. Sambil aku buka itu tisu dan juga aku sambil bersihkan di sini sudah yang tidak terpakai ataupun barangnya sudah habis. Jadi aku mau kemas, bersihkan biar di sini terlihat bersih-bersih sedikit guys. Kalau dapur aku tak semewah, tak secantik milik orang lain, tapi alhamdulillah aku bersyukur karena dapurku ini bagiku adalah surgaku, istanaku. Karena tanpa dapur minimalisku ini aku nggak bisa masak, cuci piring dan sebagainya. Walau di hati kecilku itu pingin juga dapur aku itu seperti milik orang lain, cantik dan mewah. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, kapan ya aku juga bisa merasakan, bisa miliki punya dapur cantik mewah seperti orang lain, biar aku bisa bermalam di dapurku. Sedangkan ini saja dapur aku sederhana, minimalis, tapi kadang juga aku nggak bosan tinggal di dapur, apalagi kalau itu dapurku cantik mewah. Masya Allah, subhanallah, pasti aku itu berjoget-joget di sini sambil menyanyi-nyanyi memasak, cuci piring guys. Sebenarnya dulu itu dapurku ini aku mau kasih tehel biar rapi, biar bersih dilihat, tapi disebabkan aku dulu ada masalah, jadi seperti itulah nggak ditehel sampai sekarang. Jadi di sini tempat dapur aku yang bagian cuci piringnya, semennya di situ roboh-roboh karena tiap hari malam selalu basah-basah guys, makanya itu semennya sini roboh-roboh terus. Aku juga nggak tahu kenapa bisa roboh-roboh, padahal di sini ini tempat cuci piringku, di situ besi, ada besinya juga guys. Oh ya guys, siapa tahu ada yang salpok sama tali gorden kolom dapur aku. Nanti ada yang tanya di dalam hatinya, kok seperti tali rapia? Iya emang sih guys, itu tali rapia. Sebenarnya ada talinya sendiri juga ini gorden kolom dapur, tapi aku nggak pakai. Aku lebih suka lagi kalau pakai tali rapia. Menurut aku kalau pakai tali rapia itu kuat, kencang guys, daripada talinya sendiri. Itu menurut aku ya. Nggak tahu kalau menurut bunda-bunda yang lain. Singkat cerita, ini sebenarnya aku mau juga lagi sharing, curhat, ku jadikan motivasi buat diri aku sendiri dan juga kepada wanita-wanita yang di luar sana yang hampir sama nasib dan takdir aku. Kalau ada yang tanya, Bun, capek nggak menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah kepada anak-anaknya? Kalau soal capek, iya aku sangat capek, sangat lelah, karena itu nggak mudah bagi aku dijalani ataupun dilewati. Itu nggak mudah dibayangkan yang dihayalkan. Benar-benar butuh perjuangan, kesabaran dan ketabahan guys. Kalau ada yang bertanya, Bun, sering nggak secara tiba-tiba menangis di saat sendiri ataupun kadang nggak bisa nahan terus tuh nangis di depan anak-anak? Iya guys, aku sering nangis. Kadang aku nangis secara tiba-tiba, kadang juga itu aku menangis di depan anak. Kalau misalnya aku sudah nggak tahan, udah benar-benar merasa rapuh, itu pasti aku menangis di depan anak. Apalagi bagi aku itu anak itu adalah segalanya, tempat aku curhat, sharing, pokoknya semuanya lah yang ada di dalam hati pemikiranku yang terbelenggu. Apalagi kalau ada tambahannya seperti orang sirik sama aku, nggak mau lihat aku hidup bahagia bersama anakku, hidup tenang, nggak mau melihat aku hidup bahagia bersama suamiku. Jadi itu dia sembarang melakukan seperti di luar dugaan kita, seperti itu ilmu hitam biar kita sakit-sakit atau apakah. Dulu aku nggak percaya namanya seperti itu guys, ilmu hitam, sihir, santet.
Tapi setelah aku mengalaminya sendiri, kalau itu ada nyata, dan akhirnya aku buka Al-Quran, baca-baca artinya, ternyata semuanya itu ada tercantum di dalam Al-Quran. Nabi kita saja dulu kena ilmu hitam. Tapi di saat aku memang masih kanak-kanak, masih kecil, itu dulu memang kadang orang tua ngomong bahasa Bugisnya doti. Ah, itu doti, artinya itu doti itu ilmu hitam gitu. Alah, aku pernah melihat dulu tuh di saat aku masih kanak-kanak kecil, lihat api terbang guys di saat maghrib malam Kamis. Api itu berbentuk bola guys, baru tuh menyala-nyala. Terus tuh aku berteriak-teriak panggil mamaku, bapakku, sambil berkata seperti ini, "Mak, bola-bola api gitu." Terus tuh orang tuaku berkata, jak mengampara nak ewan nih kami si jak mengampara. Artinya jangan kau tegur-tegur, kalau ada lain-lain kamu lihat, kamu diam saja. Seperti itu pahaman orang tuaku guys, bahasa Indonesianya. Dulu di situ aku nggak percaya, karena kan di situ juga aku masih kanak-kanak, belum tahu apa-apa juga, belum mengerti betul juga. Tapi di saat aku meningkat remaja, di saat aku masih sekolah SMP, di situ satu persatu orang datang di rumah aku melamar. Bisa dikatakan beberapa orang ya datang melamar di rumah kedua orang tua aku. Tapi orang tua aku tidak mau, karena di situ aku bilangnya aku masih sekolah, belum bisa bilangnya dinikahin gitu guys. Di waktu itu beberapa orang datang melamar di rumah, tak ada satupun kedua orang tua aku terima, karena dibilangnya semuanya orang lain. Dia hanya mau jodohkan aku, dikasih nikahkan aku kalau orang itu keluargaku sendiri katanya. Katanya kalau misalnya keluarga sendiri itu niteki pemeng, itu bahasanya ya, bahasa Bugisnya niteki pemeng. Kalau misalnya kalau orang lain dia nggak tahu asal usulnya, takutnya nanti pepok lah, atalah, perakang lah, pokoknya banyak lah hanunya orang tua aku dulu guys. Nah di situ dulu aku pertama kali kena namanya ilmu hitam ya, guna-guna pelet pengasih gitu guys. Di situ aku sakit guys, nggak tentu arah, pokoknya nggak tahu lah, kacau di situ aku guys. Ada kan dulu kata-kata cinta ditolak dukun bertindak. Nah seperti itulah dulu guys. Singkat cerita, cuci piringnya sudah selesai, dapurku juga sudah bersih-bersih sedikit. Nah sekarang aku mau lanjut sarapan. Ini aku mau sarapan donat ya guys, tapi berbentuk seperti ini, tapi rasanya seperti donat. Ini mau disimpankan ataupun kaya gitu guys, atau soronggola gitu, soronggola pakai gula merah. Nah ini aku sudah mau makan guys, cicipin. Tapi di sini aku pakai susu guys, karena aku suka pakai susu dibanding pakai kaya inti. Aku seperti kanak-kanak kecil juga guys parangeku, karena kan aku suka susu. Nah sedangkan itu anak kecil saja yang suka susu, tapi aku suka susu walaupun umurku sudah tua guys. Kadang suamiku ingatin kalau sudah makan susu sayang itu minum air ya, katanya kurang bagus gitu guys. Oke guys, aku makan dulu ini ya kuenya. Kue ini sebenarnya punya mama aku guys. Kuenya dia yang bikin, dia mau jualan di pasar. Kalau ada yang bertanya, Bun pandai nggak bikin kue seperti itu? Ya pandai lah guys, aku pandai bikin kue juga guys, karena dulu aku itu kerjaku jualan kue juga, pasar ke pasar. Kalau nggak ada lagi pasar, aku jualan lagi di lapak di dekat jalan besar sana, di tempatnya mama aku. Jualannya setiap hari kalau nggak ada pasar. Kalau ada pasar lagi aku nggak jualan, karena kan aku bikin kue dan juga jualan di pasar. Oke guys, nggak terasa sudah sampai di penghujung vlog video sederhana aku ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.